Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan bahas tentang mata kuliah keselamatan kesehatan kerja. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu proses manajemen sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM yang penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM yang bekerja di perusahaan adalah melalui program keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien sebagai bentuk kesadaran akan sumber daya manusia sebagai aset paling penting ulang ya. Oke. Cut ini. Oke, baiklah, di sini kita akan membahas tentang mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini kita akan membedah yaitu tentang jurnal berikut. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu proses manajemen sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM yang penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM dengan bekerja di perusahaan adalah melalui program keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien sebagai bentuk kesadaran akan sumber daya manusia sebagai aset penting. Penting bagi perusahaan untuk memperhatikan perlindungan terhadap karyawan terlebih pada masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Hal tersebut terkait dengan tujuan jangka panjang dan pendek perusahaan yang akan dicapai. Selama masa pencapaian tujuan, perusahaan membutuhkan daya dukung dalam bentuk sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan sumber. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia sebagai pengelola aktif dari sumber daya lain yang dimiliki perusahaan. Perusahaan harus bisa menjamin keselamatan dan kesehatan kerja agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar sehingga tidak ada karyawan yang tidak bekerja karena sakit ataupun cedera akibat pekerjaan. Oke, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Kepada Fajar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Resiko keselamatan kesehatan kerja merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, kesleo, patah tulang, dan kerugian alat tubuh, penglihatan, serta pendengaran. Kesehatan kerja adalah kebebasan dari kekerasan fisik,
Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan. Lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, atau gangguan fisik. Melalui penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melindungi karyawan dari kecelakaan dan kerugian akibat bekerja, serta bahaya sakit sehingga karyawan dapat bekerja dengan selamat. Program keselamatan dan kesehatan kerja berkaitan dengan motivasi kerja seorang karyawan. Apabila seorang memiliki motivasi yang tinggi, maka akan berdampak pada kinerja seseorang tersebut. Suprihanto, 2003, menyatakan bahwa motivasi merupakan konsep yang digunakan untuk menguraikan kekuatan-kekuatan. Mohon maaf, moderator, tolong dikebawahkan sedikit. Cukup? Terlewat. Cukup. Motivasi merupakan konsep yang digunakan untuk menguraikan kekuatan-kekuatan yang bekerja terhadap atau di dalam diri individu melalui dan mengarahkan perilaku berdasarkan uraian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja jika dijalankan dengan baik akan memberikan motivasi yang baik bagi karyawan. Hal tersebut dikarenakan terjadinya keamanan dalam bekerja, membuat karyawan dapat fokus dan termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja sangat erat hubungannya dengan motivasi kerja, karena di dalam perusahaan, jika ingin menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, dan tentram, sehingga karyawan akan merasa diperhatikan. Program keselamatan dan kesehatan kerja akan mampu meningkatkan motivasi kerja. Motivasi kerja penting untuk diteliti, mengingat motivasi kerja sangat perlu diperhatikan pihak manajemen bila menginginkan setiap karyawan yang ada di perusahaan dapat memberikan kontribusi positif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Melalui adanya motivasi yang baik, karyawan dapat memiliki semangat dalam melaksanakan tugas yang dibebankan sesuai dengan standar perusahaan. Berdasarkan paparan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian di sebuah perusahaan yang dapat memberikan jaminan program keselamatan dan kesehatan kerja, terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan terhadap motivasi kerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada penjelasannya Fajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Heru Irawan. Kepada Heru Irawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Fajar. Itu saat ini pariwisata di Indonesia mulai berkembang pesat. Hal tersebut didukung dengan adanya pembangunan dan pengembangan pariwisata di berbagai daerah. Mulai dari jalur-jalur penerbangan dengan rute-rute baru, pembukaan berbagai destinasi dengan beragam produk, meningkatkan sarana akomodasi sampai pada infrastruktur. Dan perkembangan pariwisata penting untuk masyarakat negara. Oke, mungkin Heru Irawan terkendala sinyal. Bisa dilanjutkan kepada Aditya Bagaskara. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Heru Irawan. Industri pariwisata, khususnya pada bidang destinasi, sangat memerlukan adanya kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya pada suatu akomodasi kepariwisataan sebagai salah satu pendukung majunya kepariwisataan. Seluruh karyawan dalam sebuah industri kepariwisataan harus perhatikan kondisi keselamatan kesehatan kerja karyawannya demi menjaga kelancaran operasional industri kepariwisataan setiap hari.
setiap karyawan rentan terhadap kecelakaan karena memiliki pekerjaan yang sangat membahayakan. Apabila pekerja tidak mengetahui prosedur-prosedur pekerjaan, maka akan berisiko terjadi kecelakaan. Misalnya terjatuh, tertimpa, tersetrum, terkena penyakit akibat tubuh, zat kimia beracun, serta terkena senjata tajam lainnya. Taman Rekreasi Sengkaling atau TRS merupakan salah satu industri kepariwisataan di bidang rekreasi yang terletak di Malang, Jawa Timur. TRS memiliki berbagai event dan wahana. TRS memiliki banyak potensi keindahan alam serta sarana prasarana rekreasi yang menarik. Letaknya yang strategis menjadikan TRS sebagai salah satu objek wisata yang diminati oleh wisatawan. TRS memiliki luas sekitar 10,5 hektar dengan daya tarik utama kolam dan perahu buatan di kolam. TRS sebagai salah satu industri kepariwisataan dalam meningkatkan kinerja perusahaan dalam pemberian pelayanan rekreasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kualitas pelayanan secara terus-menerus, disertai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan sumber daya manusia. TRS sebagai salah satu taman rekreasi yang sudah lama berdiri memiliki aktivitas organisasi yang kompleks. Kompleksitas dari aktivitas organisasi TRS terutama disebabkan oleh jumlah sumber daya manusia yang cukup besar dan terbagi ke dalam berbagai unit kerja. Program kesehatan dan keselamatan kerja dirancang sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk meningkatkan motivasi sumber daya manusia sehingga dapat memberi kontribusi yang optimal bagi TRS. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Aditya Bagaskara. Kepada Heru Irawan bisa mengulang penjelasan yang lain. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Adit. Perlu dilakukan suatu pencegahan kecelakaan yang mungkin terjadi serta penanganan dan penanggulangan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja agar kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditangani sedini, seefektif dan seefisien mungkin, sehingga dapat berguna bagi manajemen TRS dalam menerapkan standarisasi kesehatan dan pencegahan kecelakaan akibat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap motivasi kerja. Manfaat penelitian ini untuk memberikan pemikiran, evaluasi, dan rekomendasi untuk perbaikan SDM di TRS. Kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan bertujuan untuk memberikan rasa aman pada karyawan dalam proses bekerja sehingga aktivitas operasional karyawan dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh karena itu sangatlah penting memberikan pengertian akan tujuan dari keselamatan kerja agar karyawan dapat melakukan program keselamatan kerja sesuai dengan prosedur yang ada. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Heru Irawan. Selanjutnya yaitu penjelasan yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Fahmi. Kepada Muhammad Fahmi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Heru Irawan. Kajian Pustaka 1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Juli 2005 211 menyatakan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan yang pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari lambang pemerintah maupun perusahaan di mana mereka bekerja. Kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada karyawan dalam proses bekerja sehingga aktivitas
operasional karyawan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi memberikan pengertian atau tujuan dari keselamatan kerja agar karyawan dapat melakukan program keselamatan kerja sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Keselamatan kerja. Suwasto 2011-107 menyatakan bahwa keselamatan kerja menyangkut segenap proses perlindungan tenaga kerja terhadap kemungkinan adanya bahaya yang timbul dalam lingkungan pekerjaan. Terdapat dua usaha dalam memberikan keselamatan kerja bagi karyawan menurut Suevartono 2003.48, yaitu A. Usaha preventif mengendalikan atau menghambat sumber bahaya yang terdapat di tempat kerja sehingga dapat mengurangi atau tidak menimbulkan bahaya bagi para karyawan. B. Usaha referensi mengatasi kejadian atau kecelakaan yang disebabkan oleh sumber berbahaya yang terjadi di tempat kerja. 3. Keselamatan kerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Muhammad Fahmi atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ibnu Abu Nawa. Kepada Ibnu, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad. Keselamatan kerja selain usaha mencegah karyawan dalam mengalami kecelakaan, perusahaan juga perlu memelihara kesehatan karyawan. Kesehatan yang dimaksud meliputi kesehatan fisik maupun mental karyawan dapat terganggu dalam kesehatan yang diakibatkan penyakit, stres maupun kecelakaan. Menurut Manulang 2006, terdapat 3 indikator dari kesehatan kerja, yaitu A. Lingkungan kerja secara medis, B. Lingkungan kesehatan tenaga kerja, C. Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibnu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya. Kepada Surya, saya persilahkan. Baik, Dewi, saya akan lanjutkan. 4. Motivasi kerja. Handoko 2251 mendefinisikan bahwa motivasi kerja merupakan kegiatan yang mengakibatkan menyalurkan dan motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dalam diri individu yang perlu dipenuhi individu tersebut sehingga individu tersebut dapat bergerak untuk mencapai tujuannya. Alderfer dalam Mangkunegara mengemukakan teori motivasi kerja yang merupakan refleksi dari 3 dasar kebutuhan, yaitu A. Eksistensi. Kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari eksistensi karyawan seperti makanan, minuman, pakaian, bernafas, gaji, dan keamanan kondisi kerja. B. Keterhubungan. Kebutuhan interpersonal, yaitu kepuasan dalam berinteraksi dengan lingkungan kerja. Selain itu, kebutuhan ini juga berhubungan dengan adanya supervisi. C. Pertumbuhan atau kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan percakapan karyawan, yaitu seperti pekerjaan ini sendiri. Keberhasilan pelaksanaan pekerja, tanggung jawab atas pekerjaan, dan pengembangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya semua. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya?
Izin menjawab, izin bertanya. Ya, silahkan. Apakah ada sanksi yang berat jika karyawan tidak melaksanakan prosedur K3? Contohnya seperti apa ya sanksinya? Oke, Surya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya? Oke, kepada Heru Irawan saya persilahkan. Saudara Heru bisa memaparkan pertanyaannya. Ini ya, izin menjawab dari pertanyaan ya. Oh, Ditampung dulu silahkan. pertanyaannya. Oke, Surya, pertanyaannya akan Oh, dijawab baik. oleh Irawan. Kepada Heru Irawan saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi gini ya, apa tadi kan pertanyaannya apakah ada sanksi yang untuk karya prosedur itu biasanya kembali kepada suatu instansi atau perusahaan itu sendiri, mungkin bisa dikenakan surat satu atau peringatan atau SP1 untuk pertama peringatan mungkin ketika hari berikutnya tidak dikenakan PU. Kemudian yang terus berkelanjutan masih tidak prosedur ketika mungkin diberikan melakukan surat pernyataan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses pekerjaan itu, maka perusahaan tidak akan bertanggung jawab. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Kepada yang lain, adakah yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, apakah Saudara Surya sudah mengerti atas jawaban Heru Irawan? Baik, terima kasih. Sangat memuaskan jawabannya dan mudah dipahami. Oke. Ya, kepada Fajar, silahkan jika ingin bertanya. Baiklah, moderator izin bertanya. Di negara kita ini, apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih, Fajar. Baik, izin moderator, izin menanggapi pertanyaan dari Fajar. Ya, silakan Heru Irawan. Di sini di negara kita khususnya itu ada undang-undang yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja setiap manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang terkenal sebagai aturan pokok K3. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Mungkin itu saja. Apakah pada saudara Fajar sudah jelas? Izin menambahkan. Ya, silahkan. Contoh lainnya seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3.
dan juga ada undang-undang pada nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini memberi kewajiban bagi perusahaan untuk memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaiknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung seperti APD dengan tepat dan benar, serta mematuhi semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Heru Irawan dan Surya Irawan telah menjawab pertanyaan dari Fajar. Kepada Saudara Fajar, apakah sudah mengerti dan puas terhadap jawaban mereka? Iya, moderator, terima kasih atas jawabannya yang sangat bagus dan mudah sekali untuk dipahami. Terima kasih pada Saudara Heru dan juga Saudara Surya juga yang telah menjawab. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin sampai di sini saja diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.